Alhamdulillah banget aktivitas kita bebersih di belakang rumah untuk persiapan bikin kandang kambing yang baru. Akhirnya udah kelar aja nih, udah rampung. Pokoknya udah enak dipandang mata lah ya. Cuma di sini kita nggak langsung bikin kandang kambingnya, melainkan cari uangnya dulu untuk modal kita beli atapnya, beli paku dan beli perlengkapan yang lain-lainnya. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas pagi hari aku. Semoga kalian gak bosan-bosan ya nonton videonya. BTW say, ini masih lanjutan video yang aku upload kemarin ya. Dan bisa dibilang ini part 2-nya ya, sementara untuk part 3-nya insya Allah bakalan aku upload besok. Berhubung karena di belakang rumah ini tuh untuk semua pepohonan ditebang habis ya sama suami, tinggal beberapa aja yang ditinggalin, dan ini adalah salah satunya yaitu tanaman daun pandan kita. Nah di sini tuh sengaja banget nggak kita potong karena itu tuh banyak ya fungsinya untuk kita bikin bubur, entah untuk kita bikin kue. Alasan yang paling akurat sebenarnya ya karena memang dia itu tumbuhnya nggak terlalu besar, nggak terlalu tinggi, serta nggak terlalu yang melebar-lebar amat. Makanya di sini kita anggap tumbuhan daun pandan tadi itu tidak mengganggu. Makanya di sini nggak kita bikin metong ya say. Kita biarin aja itu hidup. Yuk kita geser lagi ke pojokan sini. Karena suami aku lagi sibuk di sebelah sono, makanya di sini tuh aku lagi mau nyabutin rumput yang ya seperti kalian lihat pada tumbuh banyak banget di dinding ya say. BTW itu tuh adalah dindingnya kamar mandi plus dinding WC aku. Di situ tadi itu tuh areanya terlihat begitu lembab ya say, ya karena dulunya waktu pembuatan WC sama kamar mandi kita tuh ada kesalah teknisan, karena seharusnya dulu tuh kita pakein pralon ya kan untuk pembuangan airnya biar nggak menggenang kemana-mana. Cuma ya karena itu tadi dulunya kita masih keterbatasan soal dana, jadi untuk sementara ya kita biarin aja untuk airnya mengalir apa adanya dulu. Ya tapi itu tadi minusnya ya karena dulunya itu kita biarin nanti aja dulu, kita pikirannya yang santai-santai, akhirnya sampai sekarang udah punya anak 3 ya masih seperti itu aja pembuangan airnya. Sebenarnya sampai hari ini pun aku tuh masih sering banget minta tolong ke suami untuk dibeliin pralon, untuk didandanin ya pembuangan airnya itu tuh dimasukin ke dalam pralon, terus digaliin tanah yang kayak dalam banget gitu loh untuk pembuangan air dari dalam pralonnya. Tapi jawaban suami sayangnya di sini tuh selalu bilang nanti. Perlu digaris bawahi ya, nanti. Ya udah, karena bilangnya nanti kita sabar aja menunggu, nggak tahu kira-kira nantinya itu tuh harus nunggu sampai kapan. Iya sih, aku memang sadar diri karena di sini tuh sebenarnya suami aku setiap hari memang selalu sibuk kerja ya say. Tiada kata hari libur. Satu minggu itu tuh kalau ada cuma 1 hari aja kerjanya yang libur. Kadang-kadang untuk jatah waktu libur itu masih juga dihembat untuk kerja say. Berangkat pagi pulang sore, besok berangkat pagi pulang sore, lusa berangkat pagi pulang sore. Aduh capek dede bang sendirian mulu. Sampai centong nasi pun selalu aku ajak ngobrol. Masya Allah, udah hampir setengah-setengah apa nih? Setengah, aduh nggak tahu deh. Hampir setengah oleng sih kayaknya ya. Ya udahlah ya, di sini tuh aku serba capek kalau mikir, soalnya kalau suami nggak kerja dapur bisa kering, anak-anak pada nggak jajan. Ya udahlah, sekarang kita nikmatin aja lah ya masa-masa LDRan kayak gini, walaupun ya kita cuma bisa ketemunya di malam hari aja. Tapi nggak apa-apa, aku rela karena semua demi kebaikan anak-anak dan keluarga. Jadi yaudah, di sini tadi tuh ada beberapa rumpun ya untuk daun singkong Jepang atau daun singkong apa tuh namanya, daun singkong Cina kali ya. Jadi itu sengaja banget sama suami nggak ditebang ya karena memang areanya udah cukup jauh sih sama untuk tempat kita bikin kandang kambingnya. Jadi bisa dibilang tidak mengganggu lah ya, makanya kita biarin hidup aja. BTW say, di sini tuh untuk Dede Zahra selalu aku stikerin, soalnya di sini tuh lagi nggak pakai baju sama nggak pakai celana loh. Biasa baru bangun tidur, karena di sini Dede Zahra itu tuh tim yang kalau misalkan mau tidur malam paling nggak bisa pakai baju sama pakai celana say, kayak berasa selalu gerah gitu. Makanya setiap malam kalau mau tidur ya paling cuma pakai pampers doang. Udah berasa kayak tuyul belum tuh ya, karena emang kalau malam Dede Zahra itu tuh pakai pampers terus tidurnya pakai kipas angin, udah kayak gitu aja. Kadang-kadang aku tuh sampai menggigil banget saking kedinginannya. Kadang-kadang itu kipas anginnya aja aku matiin. Tapi senyenyak-nyenyaknya Dede Zahra tidur, kalau misalkan kipas anginnya kita matiin itu auto langsung kebangun total say. Gimana nih, ada yang sama nggak sih anaknya kayak anak aku? Di sini tuh pokoknya bener-bener menguji iman sekali nih. Dan singkat ceritanya aja, untuk pasangan suami istri ini udah kelar aja nih untuk mengumpulkan biji-biji talas. Kalau kalian tanya ini kira-kira mau diapain, nggak tahu say jawabannya. Aku juga masih bingung kira-kira ini biji talasnya mau kita bikin apa. Sebenarnya sih aku tuh pengen banget untuk talasnya ini tuh dimasak santan ya, dikit
dikit aja, cuman ya karena itu tadi aku takutnya untuk talasnya ini tuh nanti rasanya gatal, karena seperti yang aku pernah ceritain ke kalian, aku tuh udah pernah sekali ya kan masak santan si tales ini dan itu rasanya bener-bener gatel alias nggak bisa dimakan gitu loh. Padahal ini tuh adalah salah satu makanan yang enak, kita bikin cemilan enak, terus kita sayur juga enak, cuma ya karena itu tadi, poin pertamanya karena di sini tuh aku belum tahu untuk cara mengolah yang benar ya say, makanya setiap kali di sayur pasti itu tuh rasanya gatel. Ya udah nggak apa-apa, next di sini tuh aku bakalan tetap mencoba untuk yang kedua kalinya ya say, karena dulu untuk percobaan pertama aku gagal, semoga aja di percobaan yang kedua ini aku udah berhasil ya. Tapi kalau misalkan masih tetap gagal ya udah kita next bakalan cobain lagi di yang ketiga kalinya percobaan. Nah, untuk biji-biji talasnya tadi tuh alhamdulillah udah berhasil. Aku sama suami bopong ke pojokan sana ya say. Sementara di sini tuh seperti biasa suami istri yang super sibuk, super heboh ini. Suami berangkat ke pojokan sana sementara istrinya masih sibuk nih mindahin tripod dulu. Iya, soalnya kalau misalkan kita itu nggak rajin untuk pindah-pindahin tripod, ya kita nggak bakalan dapet angel yang berbeda gitu loh, say. Nah di sini tuh untuk bagian belakang rumah kita skip, lanjut. Di sini tuh suami lagi mau ngebersihin bekas kita ngebakar-bakar sampah ya, say. Ini tuh tempatnya pas banget di depan kandang kambing yang lama. BTW untuk sampah-sampah yang kita bakar di sini tuh bisa dibilang sampah-sampah yang ringan ya, say. Seperti contohnya plastik deterjen, plastik molto, kayak bekas pewangi gitu. Pokoknya khusus kebutuhan kita di sumur kayak gitu. Sementara kalau untuk bekas kayu-kayu itu tadi tuh bekas kita bakar-bakar waktu masih Idul Adha kemarin. Dan baru aja sempat kita bersihin sekarang. Gimana? Udah berapa bulan tuh kira-kira? Ya udah di sini tuh untuk bagian kandang kambingnya kalian lihat sendiri dong penampakannya sangat-sangat sempit dan ini masih kotor banget ya, say. Jangan tanya kambingnya pada kemana, udah jelas di sini tuh kalau kandangnya kosong berarti kambingnya itu tuh lagi kita lepasin. Kita biarin untuk mereka itu tuh menghirup udara segar ya. Dan kalau gitu karena ceritanya masih panjang, jadi kita lanjut di part 3.